kan kalau misalkan kalian lagi makan atau misalkan melihat teman kalian sedang makan. Ada? Apa? Diungkapkan aja. Apa? Karena kalau makan nggak pernah berpikir. Ada? Keisha? Oke, bagaimana makanan itu akan dicerna? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Cuma satu. Oke, kalau berdasarkan Keisha ya, bagaimana makanan itu akan dicerna? Berarti berhubungannya dengan sistem pencernaan. Nah, untuk mengetahui itu semua, bagaimana makanan yang kalian makan mulai dari mulut sampai dengan apa? Sampai dengan apa? Anus. Nah, itu bagaimana prosesnya? Kita akan pelajari sekarang. Nah, setelah pembelajaran yang ini, Ibu harapkan ini tadinya. Jadi kita akan mempelajari tentang menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Berarti kita akan tahu organnya, sistem pencernaannya, kemudian kesehatannya, dan juga upaya untuk menjaga kesehatannya. Kemudian tujuannya, ini tujuannya adalah dapat menganalisis intinya berarti setelah kalian belajar tentang ini, setelah menganalisisnya, kalian tahu organ-organ apa saja yang di dalam tubuh kalian yang berperan pada saat kalian makan sampai mengeluarkan, dan bagaimana upaya untuk menjaga kesehatannya, ya. Nah, selanjutnya karena sudah tahu tujuannya, berarti sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana kalian untuk mengetahuinya. Nah, untuk mengetahuinya, bukunya sudah ada? Sudah. Ibu akan kasihkan per kelompok ini LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Di sini kalian baca dulu, dipahami dulu bagaimana cara kerjanya. Kemudian di lembaran pertama di sini ada 4 lembar. Nah, lembar yang pertama ini adalah, ini susunannya baliknya. Oke, kegiatan yang pertama itu adalah kalian mencari organ apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan secara berurutan ya. Di sini ada diurutkan A, B, C, D-nya sampai dengan G. Kegiatan yang kedua, selain kalian menyebutkan, kalian juga menuliskan fungsinya. Misalkan yang pertama itu A, apa? Fungsinya untuk apa? Dan yang terakhir adalah untuk mengisi soal pengetahuannya. Dibaca baik-baik, dicari informasinya di buku paketnya masing-masing. Sekitar berapa menit? 5 menit harus sudah selesai. Bu, gimana caranya? Caranya, ini kan ada berapa orang? 4. Berarti ada 4 orang ini bisa barengan, ini dipecah nggak apa-apa. Yang penting beres dalam jangka waktu
Dari mulai kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Kegiatan yang pertama, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan A. Mulut, B. Kerongkongan, C. Lambung, D. Usus halus, E. Usus besar, F. Rektum, G. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, maksud topan ada yang tidak sesuai enggak? Yang punya topan mulai dari A sampai dengan G. Udah sesuai atau belum? Udah. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2. Siapa tadi? Seva. Ayo maju. Yang kedua aja, kegiatan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha dari kelas 81. Saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi dari mulut, lambung, halus, usus besar, anus. Fungsinya mulut kan haluskan makanan. Esofagus berfungsi memasukkan makanan ke dalam panin. Lambung mengaduk-aduk bolus. Usus halus tempat terjadinya pencernaan kimiawi. Usus besar mengatur kehadiran air pada sisa makanan. Anus mengeluarkan proses. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang beda. Misalkan dari A sampai yang disebutkan. Kalau misalkan beda, boleh dikasih tanggapan. Bu, saya beda ini. Beda sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok kegiatan 3. Ayo, silakan siapa ini yang membaca? Ayo, dah, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kita kelompok 81. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 3. Oke, baca dulu pertanyaannya. 1. Sebutkan tempat terjadinya pencernaan mekanik. 2. Jelaskan pencernaan secara mekanik. 3. Sebutkan tempat terjadinya pencernaan kimiawi. 4. Jelaskan pencernaan secara kimiawi. 5. Jelaskan perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. 6. Kesimpulan. Pertama, 1. Sebutkan tempat terjadinya pencernaan mekanik. Jawabannya, pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut, gigi, bersumber dalam pencernaan mekanik. 2. Jelaskan
melibatkan zat kimia atau enzim atau dengan kata lain pencernaan ini menggunakan gerakan mekanik mengunyah yang dilakukan oleh gigi. 3. Sebutkan tempat terjadinya pencernaan kimiawi. Jawabannya pencernaan kimiawi terjadi di usus halus. Dalam usus halus sari-sari makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. 4. Jelaskan pencernaan secara kimiawi. Jawabannya pencernaan Jawabannya pencernaan kimiawi melibatkan enzim atau zat kimiawi dalam prosesnya. Pencernaan kimiawi menggunakan enzim atau zat kimia dalam menghancurkan atau menyerap makanan. 5. Jelaskan perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. Jawabannya pencernaan mekanik menerapkan gerakan mekanik dalam prosesnya. Dalam proses pencernaan ini makanan dihaluskan atau dihancurkan. Pencernaan kimiawi menggunakan enzim atau zat kimia untuk menghaluskan dan menyerap sari-sari makanan. 6. Kesimpulan. Jawabannya dalam sistem pencernaan manusia terdapat 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi dalam mulut dan lambung, sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dalam pencernaan dan lambung. Pertanyaan? Nggak ada. Udah nggak ada. Udah jelas semua. Udah sama semua. Sama. Udah. Sudah. Sama. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari presentasi teman-teman kalian dari kelompok tadi yang 3 maju, nah kita dapat menyimpulkan kalau misalkan sistem pencernaan itu melibatkan beberapa organ. Nah, organnya itu apa saja? Sebutkan. 1, mulut. 2, kerongkongan. 3, lambung. 4, usus halus. 5, usus besar. 6, rektum. 7, anus. Dan satu lagi, pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik dengan menggunakan gerakan mekanik atau dengan kata lain dengan alat. Alatnya apa? Gigi. Kalau pencernaan secara kimiawi berarti melibatkan enzim. Pintar. Nah, itu adalah sistem pencernaan pada manusia. Silakan kalian tulis dulu yang tadi disebutkan. Nanti Ibu akan kasih soal. Nulis asli. Caritan. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh pipi atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi Untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.